Tuhan dalam hidup kami. Penuhi jiwa kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus. Kirana mayarana 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 mayaramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu pimpinanmu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Dan di minggu yang kedua, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, kita masih mau belajar terus tentang pengucapan syukur. Dan mari pagi hari ini sebelum saudara semua beraktivitas, atau yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini sambil beraktivitas, selamat beraktivitas, tapi kita juga mau tetap melibatkan renungan firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Nah mari saat ini kita renungkan sejenak Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 15. Saudara bisa lihat di layar, untuk kita bisa renungkan ayat-ayat ini, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil
menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, kalimat yang terakhir ini menjadi penegasan akan apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini. Bersyukur. Dan kalau kita tanya, apa alasan saya untuk bersyukur? Apa yang menjadi modal saya untuk bersyukur? Ayat yang baru saja kita baca ini biar menjadi modal bagi kita untuk mengucap syukur. Ayat yang ke-14 mengatakan, dan di atas semuanya itu, above all things, kenakanlah kasih. Nah, kata kasih di sini digunakan bahasa asli agape. Artinya kasih Yesus, kasih yang berkorban, kasih yang memberi. Jadi bukan kasih yang mengingini sesuatu, bukan kasih yang menginginkan simbiosis mutualisme, ya, tapi kasih justru yang berkorban. Kasih agape kita semua tahu adalah kasih yang Yesus nyatakan di atas kayu salib. Dan di sini kita diajarkan kita harus mengenakan kasih. Digambarkan mengenakan, artinya memang kita tidak bisa punya kasih seperti itu. Sebab itu hanya Yesus yang bisa memiliki. Tetapi kita diberikan karunia, anugerah untuk bisa mengenakan jubah kasih agape ini. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan outer garment. Mengenakan seperti kalau saudara naik ke pegunungan atau tempat yang dingin, ya, saudara mengenakan jaket, ya, dikenakan atau mantel, ya, dikenakan supaya tidak dingin, outer garment. Nah, demikian pula dikatakan di ayat 14 bahwa divine love atau agape ini harus dikenakan sebagai outer garment. Dan itu merupakan finishing touch dari istilahnya well-dressed Christian. Jadi nilai yang bisa dilihat dari orang Kristen yang sejati, salah satunya adalah kasih yang berkorban. Ya. Nah, saya ingin tekankan ini dulu sebab dunia selalu mengajarkan kita bahwa kalau kita mengasihi, kita harus minta timbal balik. Kita harus minta kira-kira apa yang bisa saya dapatkan. Apa imbalan yang bisa saya terima. Ya, apa yang bisa saya terima kalau saya melakukan ini dan itu. Kira-kira berapa persen keuntungan yang akan saya terima kembali. Tapi di sini firman Tuhan ajarkan, kalau kita mau bersyukur, ada sebuah landasan yang jelas bahwa bersyukur itu kadang-kadang pun disertai dengan berkorban. Ya, Tuhan terima kasih kalau aku masih bisa menabur untuk orang ini. Tuhan terima kasih aku masih bisa melalui semua ini. Aku walaupun kehilangan waktu, kehilangan uang apapun, tapi aku tetap mau bersyukur. Karena apa? Yang kita kenakan kasih agape bukan kita, tapi Yesus yang mengajarkan bahwa kasih itu berkorban. Dan baru di ayat 14 ini dikatakan pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, di sini dari kalimat ini sampai ayat 15 kita berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Ya. Saya tidak ingat apakah saya pernah membahas ini atau tidak, tetapi yang namanya tubuh Kristus itu berbagai macam. Ada yang tugasnya bergerak seperti tangan atau kaki. Ada yang tugasnya berpikir seperti otak. Ada yang tugasnya untuk mengalirkan darah, jantung. Ada yang tugasnya untuk membantu kita bernafas dengan baik. Contohnya paru-paru. Setiap bagian tubuh fungsinya berbeda. Dan ketika ada bagian tubuh yang tidak satu atau tidak sinkron kerjanya, maka akan terjadi sakit. Ya. Dan ketika kita tarik mundur lagi pembicaraannya. Ketika tadi kembali seperti tadi, kita tidak mengenakan kasih, maka kita akan melihat misalnya contoh seseorang yang kita gambarkan sebagai paru-paru. Kamu enak jadi paru-paru, aku yang enggak enak jadi jantung. Sudahlah, aku istirahat 1 jam dulu. Bayangkan, kalau jantung berhenti berdetak 1 jam, apa yang terjadi?
Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan cardiac arrest, serangan jantung. Atau paling tidak minimum ada namanya aritmia. Ya, aritmia. Sehingga tekanan darahnya enggak karuan, sistol, diastolnya enggak karuan. Nah, oleh karena itu kita mesti mengerti, kita punya peran penting kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika kita tidak melakukan segala sesuatunya dengan bersyukur, atau saya bahasakan lebih mudah, ketika yang kita lakukan itu tidak kita sertai dengan ucapan syukur, maka itu akan mengganggu fungsi kerja tubuh Kristus yang ada di sekeliling kita, dalam organisasi kita, dalam keluarga kita, atau dalam komunitas rohani Anda. Ya. Jadi di sini poin yang penting kita belajar adalah kasih agape, kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Ya, tidak apa-apalah sudah paru-paru, kamu punya fungsi yang vital. Aku jantung juga fungsinya vital. Kita berbeda tetapi kita tetap berfungsi. Tidak apa-apalah. Kamu jantung kamu lebih penting, aku kaki. Meskipun mungkin orang lihat tidak sepenting jantung, tapi kalau tidak ada aku, tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak apa-apalah, aku yang berjalan dulu. Nah, ini adalah sebuah pikiran yang coba untuk ditanamkan kepada kita semua. Ya. Dan bersyukurlah, kalimat terakhir dari ayat yang ke-15. Ya. Karena ketika satu tubuh ini bekerja dengan baik, tidak saling menodong, tidak saling menyalahkan, ya lebih parah lagi menyalahkan di balik layar, ya tidak terang-terangan tetapi menusuk dari belakang, saya harap tidak terjadi, maka terjadi disintegrasi, tidak ada keterkaitan yang baik, tidak ada harmonisasi yang baik, maka semuanya akan terganggu atau terhambat. Padahal sepanjang tahun ini kita semua mau untuk tetap melihat keajaiban Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam hidup kita. God of Wonders masih bekerja. Jangan saudara kira bahwa ganti tahun temanya ganti, God of Wonders tidak bekerja. Enggak. Tahun lalu itu hanya kita fokus untuk benar-benar mengenal bahwa Dia masih berkarya. Sudah berapa banyak kesaksian yang kita sudah lihat dan beberapa kesaksian yang belum sempat terekam. Dia masih bekerja, Dia masih berkarya. Jangan saudara keluarkan diri saudara dari iman percaya akan perkara ajaib yang Dia bisa lakukan. Dan di tahun ini ditambahkan pelajaran baru bagi kita, bersyukur, pengucapan syukur, thanksgiving, sambil mengucap syukur, dan bersyukurlah. Dalam hal ini kaitannya kita kehidupan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, bersyukur apapun Anda, siapapun Anda, jadi apapun Anda, bersyukur. Karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk bisa membuat saudara berkemenangan. Tuhan punya cara yang ajaib untuk membuat saudara bisa tetap berfungsi walaupun seharusnya tidak berfungsi. Bisa tetap diberkati walaupun keadaan tidak baik. Tuhan punya cara. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kenakan kasih. Seperti halnya saudara mengenakan jaket. Kalau saudara mau naik motor di malam hari supaya tidak kedinginan, enggak enter wind, ya, masuk angin, supaya terlindungi, ya. Kenakan seperti itu sehingga dari luar yang kelihatan, oh ini ada kasih agape, ya. Banyak kasih agape ini diterjemahkan sebagai charity. Dan ketika kita berbicara tentang charity, banyak yang tidak salah tetapi fokusnya agak shifted, bergeser. Pokoknya yang penting memberikan supaya aku dikenal. Enggak. Yesus memberi hidupnya, nyawanya bukan untuk cari tenar. Tapi Dia memberi karena Dia mengasihi. Kalau saudara memang punya niat untuk menabur, memberi, bukan karena cari tuayannya, bukan karena cari tenarnya, tapi karena saudara percaya bahwa saudara mengenakan kasih Kristus. Mengenakan kasih agape, kasih yang memberi. Dan memang sistem kerja ilahi, ya, siapapun yang menabur pasti akan menuai. Zera we khatsir.
Kita sudah belajar beberapa tahun yang lalu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, biar pagi hari ini kita disadarkan. Supaya seperti ayat 15, ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Dan ketika ada damai sejahtera, kita tidak bisa digocoh atau diganggu gugat. Saya bisa bahasakan dengan sederhana bahwa damai ini berbicara tentang ketenangan. Yesus ketika di tengah badai, dia tenang, dia damai. Karena dia ada kuasa. Sedangkan murid-muridnya yang notabene dikatakan berpengalaman, galau, takut. Walaupun pengalaman berlayar, ya jauh lebih banyak dari Yesus pengalaman berlayarnya. Tapi mereka takut. Tapi ketika mereka sadar ada Yesus, Yesus bangun, bantu kami. Maka Yesus dengan damai yang dia miliki, dia katakan diam dan tenanglah. Demikian pula kita semua, ayat 15 mengajarkan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Commanding, memerintah, pusat pemerintahan atau command center menjadi pusat, ya, damai sejahtera itu yang bisa membuat kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami problem, minta damai sejahtera Tuhan memerintah. Dan dari situ melangkah lagi, bersyukur. Ya, aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Karena di dalam pengucapan syukur ada kuasa yang besar. Puji nama Tuhan. Selamat bersyukur sepanjang hari. Dan terus bersyukur sepanjang hari. Karena di dalam pengucapan syukur saudara, ada kuasa yang besar. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari yang Kau beri. Dan biar firman-Mu ini boleh kami renungkan dalam hati kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.